Kiranya kakaknya itu tadinya diangkat oleh Pangeran Suma menjadi pembantunya, kemudian kakaknya agaknya bermain cinta dengan putri pangeran, ketahuan dan ditangkap lalu disiksa seperti yang ia alami sekarang. Akan tetapi kakaknya lenyap pada malam hari. Kemana? Benarkah sudah mati? Ah, masa dimakan setan? Ditolong setan juga tak mungkin. Siapakah yang mau menolong kakaknya? Seperti juga dia sendiri sekarang ini, siapa yang mau menolongnya? Tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Ia berusaha mengikuti sinar berkelebatan dengan matanya, namun tetap saja matanya silau dan tak dapat melihat apa yang berkelebatan itu. Tahu-tahu para penjaga yang tadinya duduk bercakap-cakap sudah rebah malang melintang tak bergerak lagi, entah mati entah masih hidup. Dan tahu-tahu, seperti main sulap saja, bayangan berkelebat di dekatnya dan dalam sedetik ikatan kaki tangannya terlepas, kemudian anak-anak panah yang 6 buah banyaknya itu tercabut. Darah bercucuran keluar dan Busin tidak ingat lagi. Ia pingsan dan tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Ketika Busin sadar kembali, ia mendapatkan dirinya sudah berada di sebuah hutan, dibaringkan di bawah sebatang pohon besar. Di dekatnya ada sebuah api unggun yang masih bernyala, akan tetapi tidak seorang pun manusia di situ. Busin cepat bangkit duduk, memeriksa luka-lukanya. Kiranya 6 buah luka di tubuhnya sudah diobati orang dan dibalut dengan kain putih dan bersih, rasanya nyaman tidak nyeri lagi. Cepat ia melompat berdiri, dilihatnya pedangnya terletak di dekat api, segera dipungutnya. Ketika memungut pedang inilah pandang matanya bertemu dengan tanah yang dicoret-coret merupakan huruf-huruf. Adikmu di bawah Hegiamlo, aku berusaha mengejarnya. Busin terduduk kembali. Agaknya orang yang menolongnya ini sejak tadi menjaganya di situ dan melihat ia siuman, baru orang itu pergi sambil meninggalkan tulisan di dekat api dan pedang. Siapa gerangan orang itu? Kepandaiannya hebat, tidak seperti manusia. Setankah dia? Tiba-tiba ia teringat akan penuturan Sumakongcu. Apakah setan ini pula yang belasan tahun yang lalu telah menolong kakaknya, Busong? Ia merasa menyesal sekali, mengapa penolongnya itu melakukan ini secara bersembunyi sehingga ia sama sekali tidak dapat menduga-duga siapa gerangan penolongnya. Lebih khawatir lagi hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa Sian Eng dibawa lari Hegiamlo. Ia tidak tahu siapa itu Hegiamlo. Tiba-tiba ia teringat. Pernah ia mendengar nama ini disebut orang. Ia mengingat-ingat, lalu terbayang dalam benaknya pengalamannya bersama Lin Lin dan Sian Eng ketika mereka bertiga bersembunyi di dalam hutan, di atas pohon besar kemudian mereka terancam oleh Itgan Kaiong. Betapa kemudian terdengar suara melengking tinggi yang membuat Itgan Kaiong agaknya lari ketakutan, kemudian orang yang mengeluarkan lengking tinggi tampak punggungnya dan menyebut-nyebut nama Hegiamlo, Siang, Mou Sini, dan Bukek Siansu. Dan sekarang Hegiamlo yang disebut-sebut itu telah membawa lari Sian Eng. Siapa dan apa itu Hegiamlo ia tidak tahu, akan tetapi melihat namanya, Hegiamlo berarti iblis maut hitam. Busin termenung, bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Lin Lin dibawa lari seorang sakti yang bernama Kim Lun Sengjin, sekarang Sian Eng dibawa lari Hegiamlo. Kedua orang adiknya tidak ia ketahui bagaimana nasibnya dan berada di mana sekarang. Mencari kakaknya belum juga bertemu, hanya mendengar nasibnya yang buruk, disiksa hampir mati dan lenyap. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dengan pikiran bingung dan gelisah sekali Busin terpaksa meninggalkan tempat itu, menyusup-nyusup hutan karena ia maklum bahwa ia tentu dikejar oleh Sumakongcu dan sekali lagi terjatuh di tangannya berarti akan hilang nyawanya. Kemana lenyapnya Sian Eng yang tadinya berada dalam keadaan tertotok jalan darahnya, tak dapat bergerak terbaring di atas dipan? Gadis ini biarpun sudah tak dapat bergerak karena jalan darah Tianhu, hiat tertotok membuatnya lemas kehilangan tenaga, namun ingatannya masih berjalan baik dan panca inderanya tidak terpengaruh.
Ia berusaha sedapat mungkin untuk mengumpulkan tenaga Luekang untuk membebaskan diri dari totokan, namun usahanya belum juga berhasil. Hatinya gelisah bukan main melihat kakaknya dikeroyok itu. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu ia merasa dirinya diterbangkan dari tempat itu. Demikian cepatnya gerakan bayangan hitam yang menolongnya sehingga ia tidak dapat melihat orang ataukah setan penolongnya itu. Ia dipondong masih dalam keadaan tertotok, karena itu ia tidak dapat menggerakkan kepala untuk memandang pemondongnya. Pakaian orang ini dari sutera hitam dan ia mengingat-ingat. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras. Orang yang dahulu melengking tinggi mengejar Itgan ke Aiong, yang hanya terlihat punggungnya, juga berpakaian hitam. Orang yang membawa suling dan yang mereka duga adalah suling emas, dan juga pembunuh orang tua mereka. Celaka, pikirnya, kalau pembunuh orang tuanya, musuh besar ini yang sekarang menculiknya pergi, tentu tidak bermaksud baik. Ia tidak tahu dibawa ke jurusan mana, tapi larinya cepat sekali seperti terbang saja. Menjelang senja mereka tiba di lereng gunung. Xian Eng sekarang sudah mampu menggerakkan kepala karena urat lehernya sudah mulai terbebas dari totokan, jalan darahnya sudah mulai mengalir kembali. Akan tetapi biarpun ia menengok dan memutar leher, tetap saja ia tidak dapat memandang muka pemondongnya yang berjubah hitam, karena kepalanya berada di punggung orang itu. Ketika ia memandang ke sekitarnya melalui kedua pundak pemondongnya, ia terkejut dan merasa ngeri. Kiranya mereka telah berada di sebuah tempat kuburan kuno yang amat luas. Agaknya kuburan orang besar, karena selain luas juga amat indah. Bongpai, batu nisan, besar-besar dan megah berdiri di sana, di dalam lingkungan pagar tembok dan di sana-sini berdiri patung-patung yang terukir indah. Jalan menuju ke batu nisan itu menanjak. Agaknya penolongnya hendak membawanya ke batu nisan itu. Akan tetapi ternyata tidak. Ia dibawa memasuki sebuah terowongan melalui sebuah pintu rahasia di balik batu nisan. Terowongan yang gelap sekali. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas dan tidak gelap. Agaknya sinar matahari dapat masuk ke ruangan ini. Xian Eng dilempar ke atas sebuah bangku panjang, akan tetapi ia tidak terbanting, melainkan jatuh terduduk. Ini kembali membuktikan bahwa penolong atau penculiknya itu adalah seorang yang amat tinggi kepandaiannya. Xian Eng yang sudah dapat bergerak lagi cepat menoleh dan gadis itu hampir saja menjerit kalau tidak lekas-lekas menutupi mulut dengan kedua tangannya. Ia hanya duduk dengan mata terbelalak lebar memandang ke depan, kepada orang yang memondongnya tadi. Sehelai demi sehelai bulu di tubuhnya berdiri, dan gadis ini hampir pingsan karena kaget, takut, dan ngeri. Ternyata yang memondongnya tadi bukanlah manusia. Tengkorak hidup. Jubah hitam itu menutup sampai kepalanya, yang tampak hanya muka tengkorak dengan kedua lubang mata yang lebar, lubang hidung yang kecil dan bekas mulut yang amat lebar, masih bergigi. Mengerikan. Di tempat seperti itu, yakni di bawah tanah kuburan bertemu dengan makhluk seperti ini, benar-benar membutuhkan syaraf membaja untuk tidak menjerit-jerit ketakutan. Kemudian makhluk yang berdiri tak bergerak seperti patung itu, mengeluarkan suaranya yang terdengar bergema namun seperti datang dari jauh, suara yang tidak pantas menjadi suara manusia hidup. Nona datang dari Tingchun di kaki gunung Chinlingsan, putri Jenderal Kam Siek. Karena masih dicekam kengerian, Xian Eng belum mampu mengeluarkan suara, hanya mengangguk dan sepasang matanya yang bening itu terbelalak lebar. Beberapa kali ia menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang mendadak menjadi kering sekali. Mendadak terjadi hal yang aneh dalam pandangan Xian Eng. Makhluk itu, yang kini dapat diduganya tentulah seorang manusia yang memakai topeng tengkorak, tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di depan bangku itu, di mana Xian Eng sudah bangkit berdiri. Aduhai sang putri, bertahun-tahun hambamu seluruh rakyat menanti kehadiran Paduka Putri, bertahun-tahun hamba yang hina mencari dengan susah payah.
Akhirnya hamba mendapatkan jejak Jenderal Kam di Tingchun, akan tetapi Paduka sudah pergi. Ah, siapa duga hamba dapat bertemu dengan Paduka di sini. Rakyat telah menanti untuk menjemput Paduka sebagai ratu, sampai di sini sih. Kedok tengkorak itu lalu menangis sesenggukan. Dapat dibayangkan betapa Sian Eng melongo keheranan. Bulu tengkuknya berdiri kaku karena ia menganggap bahwa kedok iblis ini tentulah seorang yang miring otaknya. Akan tetapi suara tangisan kedok iblis itu demikian mengharukan hati sehingga dalam takutnya Sian Eng ikut terharu dan tak dapat menahan lagi membanjirnya air matanya. Ia ikut pula menangis. Kedok iblis itu segera membentur-benturkan jidat tengkoraknya ke atas lantai sambil berkata, "Wahai Paduka Putri junjungan hamba, betapa bahagianya hati hamba, betapa bahagianya rakyat kita setelah bertahun-tahun dikuasai raja yang tak berhak. Kini Paduka telah muncul, bagaikan sang matahari muncul, untuk mengusir awan hitam yang gelap. Jangan Paduka khawatir, ada hamba Hegiamlo yang akan membantu Paduka merampas kembali mahkota dan singgasana yang memang menjadi hak Paduka." Tentu saja Sian Eng makin tidak mengerti dan menganggap orang yang miring otaknya ini sedang kambuh gilanya, maka bicaranya makin tidak karuan. Pada saat itu terdengar suara mirip tangisan yang melengking tinggi menembus sampai ke ruangan di bawah tanah itu. Lapat-lapat terdengar suara memanggil nama Hegiamlo disusul maki-makian. Hegiamlo mengangguk-anggukan kepala tengkoraknya di depan kaki Sian Eng, lalu berkata halus, "Mohon perkenan Paduka untuk menghalau pengacau yang berada di luar istana." Mau tak mau Sian Eng menggigil. Tempat kuburan mengerikan seperti ini dianggap istana dan ia hendak dijadikan ratunya. Celaka! Akan tetapi untuk membantah, ia tidak berani karena maklum bahwa orang gila yang menyeramkan ini memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya. Ia hanya mengangguk, dan agar orang gila itu tidak kecewa dan marah ia berkata lirih, "Pergilah." Tampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu Hegiamlo telah lenyap dari depannya. Sian Eng menggosok-gosok kedua mata dengan punggung tangan. Mimpikah ia? Ataukah semua itu tadi peristiwa yang benar terjadi? Kalau begitu, agaknya si kedok tadi bukan manusia, jangan-jangan memang benar tengkorak hidup. Kalau manusia, masa pandai menghilang seperti itu? Di sebelah atas, depan bongpai, batu nisan, yak besar dan megah itu, berdiri seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan sampai ke kaki. Seorang wanita cantik sekali, rambutnya hitam halus dan mengeluarkan keharuman yang mewakili taman bunga, baju luarnya putih bersih dari sutera halus. Seorang wanita cantik namun menyeramkan. Sukar mengira-ngira usianya. Melihat wajah halus, mata jeli dan bibir merah itu orang akan mengira ia masih amat muda, akan tetapi sikap, gerak-gerik dan pandang matanya membayangkan kematangan lahir batin di samping watak yang mendirikan bulu roma. Siang Emoyu sini, wanita sakti rambut harum. Telah kita kenal wataknya yang aneh dan kekejamannya yang melewati batas pada permulaan cerita ini. Ia sekarang berdiri di depan batu nisan besar sambil memaki-maki dengan suara nyaring, diseling lengking tinggi seperti orang menangis. Hegiamlo, tengkorak busuk bau bangkai. Keluarlah, jangan sembunyi seperti cacing tanah. Kalau kau tidak lekas keluar, lihat saja kau. Batu nisan yang bagus-bagus ini kubikin remuk. Hendak kulihat apakah kau masih tidak akan muncul. Tentu saja ucapan ini membuat marah Hegiamlo yang tepat muncul dari sebuah lubang di depan batu nisan setelah membuka penutup lubang itu dari bawah. Orang biasa tentu akan kaget setengah mati dan lari terkencing-kencing ketakutan kalau melihat makhluk seperti Hegiamlo tiba-tiba muncul dari lubang di depan batu nisan itu. Akan tetapi Siang Emoyus ini bukanlah orang biasa. Ia segera menyambut munculnya Hegiamlo dengan makian sambil menudingkan telunjuk kirinya yang runcing dan tangan kanan bertolak pinggang. Hegiamlo tengkorak busuk. Hayo lekas kau serahkan padaku surat yang kau curi dari gerombolan It, Gan Kai Ong si Jembel tua bangka.
Hegiamlo tidak menjawab akan tetapi segera melompat keluar dan menghadapi Siang Mou Sini dengan marah. Sini, antara kita sudah terdapat saling pengertian, karena jalan hidup kita tidak bersimpangan. Kau tahu bahwa aku harus membela negaraku, surat itu amat penting bagi negaraku. Kerajaan Sung selalu memusuhi Hitan, dan sekarang, setelah aku menemukan kembali putri mahkota calon ratu, surat itu terlebih penting. Dengan memperlihatkannya kepada kerajaan Sung, tentu mempererat hubungan antara Hitan dan Sung. Mau apa kau pinta surat itu? Tengkorak busuk. Kau kira hanya kau seorang yang mau mengambil peran sebagai patriot pembela bangsa dan negara? Cih, bangsa Hitan, perantau tak tentu tanah airnya, berlagak patriot segala. Surat itu adalah surat persekutuan antara Nancao dan Houhan. Apa sangkut pautnya dengan Hitan? Dan kau harus tahu bahwa aku adalah pembela Houhan. Surat itu harus kudapatkan kembali dan kuserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu kerajaan Houhan atau Nancao yang wajib menerimanya. Biarpun untuk itu aku harus mengadu ilmu dengan patriot-patriot Hitan, aku tidak akan undur setapak pun. Kau perempuan mau main politik segala. Siang Mou Sini, namamu cukup terkenal sebagai seorang di antara Tian Te Liokoai. Lebih baik kau pertahankan nama itu dan jangan mencampuri urusan negara. Urusan ini adalah bagian laki-laki. Cerewet. Kau ini selamanya pakai kedok tengkorak, siapa tahu kau perempuan atau laki-laki? Hayo kembalikan. Siang Mou Sini menggertak dan rambut-rambut hitam panjang di kepalanya itu sudah bergoyang-goyang. Rambutnya merupakan senjatanya yang paling ampuh dan memang rambutnya itulah yang amat ditakuti di dunia Kang Ou. Bagi wanita biasa, agaknya rambut yang hitam, panjang, halus dan harum itu akan menjadi kebanggaan dan akan disukai banyak orang, terutama kaum pria. Akan tetapi rambut Siang Mou Sini yang harum ini merupakan cengkeraman-cengkeraman maut yang entah sudah menewaskan nyawa berapa banyak orang. Sini, kau tahu aturan antara kita. Surat ini kudapatkan dengan jalan menggunakan kepandaian, tentu saja tidak mungkin kuberikan kepadamu begini saja. Sambil berkata demikian, Hegiamlo sudah mengeluarkan sabitnya, juga tangan kirinya mengeluarkan sehelai surat yang ia rampas dari tangan Sumaboan tanpa diketahui orangnya. Melihat surat itu di tangan Hegiamlo, Siang Mou Sini mengeluarkan lengking tangis yang menggetarkan kalbu. Rambutnya seakan-akan hidup menyambar untuk merampas surat, sedangkan sebagian rambutnya yang lain lagi menyambar ke arah jalan darah di dada, leher, pangkal lengan dan pergelangan yang maksudnya selain merobohkan lawan juga merampas sabit. Hegiamlo membentak. Surat itu sudah lenyap di saku bajunya lagi dan sabitnya hilang, berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata, tubuhnya menjadi bayangan hitam yang bergulung-gulung dengan sinar sabitnya. Pada detik-detik berikutnya, Hegiamlo dan Siang Mou Sini sudah saling terjang dengan ganas sehingga terjadilah perkelahian yang luar biasa. Kalau kebetulan ada orang melihat pertempuran ini, tentu mengira bahwa iblis-iblis kuburanlah yang sedang bertanding ini. Kadang-kadang mereka bertanding di atas lantai depan batu bisa, kadang-kadang dengan gerakan ringan dan cepat keduanya berlompatan dan berkejaran di atas bongpai, batu nisan, melayang di antara pohon-pohon untuk kembali ke lantai lagi, melanjutkan pertandingan yang amat hebatnya. Namun keduanya sama kuat. Pertahanan masing-masing terlampau kokoh dan rapat sehingga sukar bagi mereka untuk mencari lubang dan memasukkan serangan mematikan. Hai Hik, tengkorak busuk. Mana pelajaranmu dari buku Xiansu? Untuk apa kau rampas setengah kitabnya? Hayo keluarkan, kulihat jurus-jurusmu adalah yang dulu-dulu juga, sudah lapuk dan kuno, ejek Siang Mou Sini. Hegiamlo mendengus dan memutar sabitnya. Kau merampas alat tetabuhan Him untuk apa pula? Tidak perlu cerewet, rampaslah suratmu kalau kau memang becus. Keparat, hari ini Hegiamlo mampus di tanganku.
Siang MOU sini memperhebat gerakannya dan kini mereka bertanding lebih seru lagi, berusaha mencari kemenangan dengan mengeluarkan jurus-jurus mematikan. Sementara itu, keberanian Xian Eng segera timbul ketika melihat dirinya ditinggalkan sendirian oleh Hek Giamlo. Kesempatan baik sekali untuk melarikan diri. Cepat ia melompat turun dari atas bangku panjang, menyambar pedangnya yang agaknya tadi dibawa pula oleh Hek Giamlo, dan berjalanlah ia melalui lorong di bawah tanah yang gelap. Beberapa kali ia salah jalan. Kiranya lorong itu mempunyai banyak jalan simpangan yang menyesatkan. Setelah meraba sana, merayap ke sini, akhirnya Xian Eng berhasil melihat sinar matahari melalui sebuah lubang. Pengharapannya menebal dan cepat ia merayap ke arah sinar itu yang ternyata masuk dari sebuah lubang yang cukup besar. Ia mengerahkan ginkang dan melompat keluar dari lubang. Sejenak kedua matanya silau dan terpaksa ia berdiri sambil memejamkan mata. Baru saja keluar dari tempat gelap ke tempat terang memang amat menyilaukan mata, hampir ia tak dapat percaya apa yang dilihatnya. Ternyata ia telah berada di depan batu-batu nisan besar dan di situ berkelebatan dua orang yang sedang bertanding dengan hebat dan aneh. Yang seorang adalah Hek Giamlo yang mempergunakan sebuah sabit yang mengerikan. Orang kedua adalah seorang wanita cantik sekali, akan tetapi cara bertempur wanita itu aneh karena wanita itu selalu menggunakan rambutnya yang panjang dan gemuk. Hitam sebagai senjata. Xian Eng tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi pertandingan itu. Hek Giamlo dianggapnya seorang miring otak yang menganggap dia sebagai seorang putri calon ratu, akan tetapi ia masih tidak tahu apakah iblis hitam itu mengandung niat baik ataukah buruk terhadap dirinya. Adapun wanita cantik yang bertempur melawan Hek Giamlo itu pun ia tidak kenal, tidak tahu pula mengapa bertempur melawan Hek Giamlo. Oleh karena ini Xian Eng tidak mempedulikan pertempuran itu dan mendapatkan kesempatan baik ini ia segera melarikan diri. Akan tetapi Xian Eng benar-benar keliru kalau dia mengira bahwa dua orang itu tidak melihatnya dan tidak tahu bahwa ia melarikan diri. Dua orang itu adalah orang-orang sakti yang tentu saja melihat dia keluar dari lubang tadi. Belum jauh Xian Eng melarikan diri, Hek Giamlo mendengus. "Sini, lain waktu kita lanjutkan. Aku harus mengejar dia. Hik, tinggalkan dulu surat itu, baru aku memberi ampun padamu." Sabit di tangan Hek Giamlo menyambar sepenuh tenaga, namun dengan mudah Siang Mo Sini mengelak dan membalas dengan sambaran rambutnya. "Keparat kau. Aku perlu sekali dengan gadis itu," kembali Hek Giamlo berkata, "minta pertandingan dihentikan. Aku pun perlu sekali dengan surat itu. Sebelum kau serahkan kepadaku, jangan harap kau bisa mendapatkan gadis itu." Hai Hik. Kewalahan Hek Giamlo menghadapi lawannya yang selain pandai bertempur, juga amat pandai berdebat ini. "Nah, kau makanlah suratmu." Hek Giamlo sudah mengeluarkan surat itu dan melemparkannya ke arah Siang Mo Sini, kemudian melompat jauh untuk mengejar Xian Eng. Adapun Siang Mo Sini melihat menyambarnya benda putih, segera ditangkapnya dan ia terkekeh girang melihat bahwa benda itu memang benar merupakan surat persekutuan antara pemerintah Nancao dan pemerintah Houhan. Sambil tersenyum manis ia memasukkan surat itu ke dalam saku jubahnya, kemudian bersenandung lirih dan membalikkan tubuh hendak pergi dari tempat itu. Akan tetapi ketika ia membalikkan tubuh, matanya memandang ke arah sebuah di antara jajaran patung yang kebetulan berada di depannya. Sebuah patung sebesar patung seorang sastrawan kuno. Wajah patung itu amat halus buatannya, seperti manusia hidup saja. "Ih, tampan juga kau." Siang Mo Sini tersenyum. "Sayang kau hanya batu, tidak punya darah dan daging." "Ih, matamu terlalu tajam, lebih baik lehermu kupatahkan sebelum aku pergi." Siang Mo Sini menggerakkan kepalanya, segumpal rambut panjang menyambar ke arah leher patung. Plak, rambut itu terpental kembali dan leher patung tidak apa-apa. Jangankan patah, gempil pun tidak.
Sepasang mata jeli bening itu terbelalak. Biasanya, hantaman rambutnya akan mampu memecahkan batu hitam, masa sekarang mematahkan leher patung saja tidak kuat. Sekali lagi ia menggerakkan kepala, kini setengah rambutnya semua menyambar, merupakan gumpalan yang cukup besar. Pelak, kali ini tubuh Siang Emoyus ini tergetar karena kekuatan yang ia pergunakan tadi lebih besar sehingga ketika terpental, terasa lebih hebat pula olehnya. Wanita ini berubah wajahnya. Matanya melirik ke arah patung itu, lalu kepada patung-patung lain yang berjajar di situ. Kalau semua patung itu sekuat ini, agaknya memiliki kesaktian, hiih. Siang Emoyus ini merasa bulu tengkuknya bangun dan ia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Seorang wanita yang terkenal ganas seperti iblis sekarang lari ketakutan, mengira bahwa patung-patung itu sudah menjadi iblis. Mungkin menghadapi sesama manusia, iblis wanita rambut panjang itu tidak akan gentar seujung rambut pun, akan tetapi menghadapi patung batu yang dapat tahan menghadapi 2 kali hantaman rambutnya, benar-benar melewati batas ketabahannya. Kalau saja Siang Emoyus ini tahu betapa sepeninggalnya patung yang dihantamnya tadi dapat bergerak-gerak, tentu ia tidak akan lari, malah patung itu akan diserang mati-matian. Setelah iblis wanita rambut panjang itu pergi, patung itu menarik napas panjang, melemparkan selubung kain putih dan tampaklah seorang pemuda tinggi besar berpakaian seperti sastrawan, pakaian berwarna hitam. Suling emas. Seperti juga Siang Emoyus ini, suling emas yang menyamar sebagai patung itu berkelebat lenyap ke arah perginya Hegiamlo. Sian Eng sudah girang hatinya dapat terbebas. Ia lari sekuat tenaga dan memasuki hutan besar. Napasnya terengah-engah dan setelah masuk di bagian hutan yang gelap, merasa dirinya aman, gadis ini memperlambat langkahnya untuk mengaso dan mengatur napas. Akan tetapi dapat dibayangkannya betapa kagetnya, sampai mukanya menjadi pucat tak berdarah lagi, ketika ia menoleh di depannya berdiri. Hegiamlo, Paduka hendak kemana, Sang Puteri? Harap hati-hati, tanpa hamba yang melindungi, sebaiknya Paduka jangan pergi kemana-mana. Banyak berkeliaran musuh-musuh kita, terdengar Hegiamlo berkata dengan suaranya yang menyeramkan. Tidak, biarkan aku pergi sendiri. Jangan ganggu aku, teriak Sian Eng yang ketakutan, dan ia hendak lari. Akan tetapi iblis itu sekali berkelebat telah berada di depannya. Sian Eng menjadi nekat dan menggunakan pedangnya membacok. Akan tetapi entah bagaimana pedangnya seperti bertemu benda keras dan terpental jauh kemudian tubuhnya terangkat dan ia sudah dibawa lari seperti terbang cepatnya tanpa dapat meronta sedikit pun. Sian Eng menggigil ketakutan dan pingsan dalam pondongan Hegiamlo. Lin Lin membanting-banting kedua kakinya seperti anak kecil yang permintaannya tidak dituruti. Kek, kau membohongi aku. Kau bilang dia berada di kota raja, mana dia sekarang? Hayo katakan, mana dia? Sudah sepekan kita berada di sini, setiap malam berkeliaran semalam suntuk, kalau siang tidur di kuil tua, persis seperti kelelawar, malam berkeliaran siang tidur. Dan suling emas belum juga tampak batang hidungnya. Kim Lun Sengjin, kakek gundul pelontos itu duduk di atas lantai kuil tua yang kotor, bersandar dinding yang sudah retak-retak dan tertawa lebar memperlihatkan giginya yang putih dan mengkilap tertimpa sinar api unggun yang dibuatnya sehingga keadaan dalam kuil yang gelap itu menjadi terang. Hehehe, Lin Lin, sudah kukatakan kepadamu bahwa orang macam suling emas itu sukar dipegang buntutnya. Apa dia bukan manusia, kek? Heh. Manusia tapi seperti iblis. Ya, dia manusia seperti kita. Melihat darah remaja itu mengajukan pertanyaan dengan muka sungguh-sungguh, meledak ketawa Kim Lun Sengjin. Kau benar-benar masih hijau. Masa tidak mengerti apa yang kumaksudkan? Sukar dipegang buntutnya berarti sukar diikuti kemana perginya. Wah, kalau begitu, sia-sia saja kita berkeliaran di kota raja ini, kek.
Lin Lin kembali timbul marahnya dan membanting kaki. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Semuanya berguna dan ada manfaatnya asal saja kita tahu bagaimana mempergunakannya dan memetik manfaatnya. Kita sudah berada di kota raja, bukalah matamu baik-baik. Bukankah kau menemui keadaan yang baru bagimu? Tidakkah kau ingin melihat istana raja dari dalam? Aku selalu singgah di istana kalau datang ke sini dan tak pernah lupa menjenguk dapurnya. Hehe, sudah lama tidak kunikmati masakan istana. Seketika kemurungan hati Lin Lin lenyap. Wajahnya yang jelita berseri, matanya berkilat dan seketika itu juga perutnya mendadak menjadi lapar sekali. Wah, mari kita ke sana, Kek. Ada masakan apa saja di sana? Aduh perutku lapar sekali. Kakek itu tertawa terpingkal-pingkal, agaknya senang sekali melihat watak yang mudah berubah dan aneh dari gadis remaja itu. Hehehe, serupa benar kau, serupa benar. Serupa siapa, Kek? Serupa dengan orang yang sudah tidak ada. Lin Lin. Kau boleh ikut aku ke istana dan menikmati masakan dapur yang selama hidupmu belum pernah kau makan atau lihat. Akan tetapi amat berbahaya, banyak penjaganya yang pandai. Aku tidak takut. Bukan soal berani atau takut, melainkan kepandaianmu yang kuragukan. Eh, kau mencela aku sama dengan mencela dirimu sendiri, Kek. Bukankah kau sudah memberi pelajaran serba kosong itu, cela Lin Lin? Kakek itu tersenyum masam. Cara gadis itu menyebut ilmu yang ia ajarkan benar-benar amat memandang rendah. Disebutnya, serba kosong, memang nama ilmu yang ia turunkan adalah Hong In, mega kosong. Biarpun kau sudah menerima pelajaran dariku, akan tetapi aku belum yakin apakah kau sudah berlatih sampai matang betul. Marah Lin Lin. Kepalanya dikedikkan, dadanya dibusungkan. Pagi siang sore malam kau suruh aku berlatih, tak pernah membiarkan aku mengaso, sampai lupa makan lupa tidur lupa tempat, masih kau bilang aku belum berlatih matang, Kek. Kau benar-benar seorang yang kurang terima sekali. Wah, celaka, dapat seorang teman satu kali saja begini tak ingat budi dan jerih payah orang. Wahahaha. Kakek itu terpingkal-pingkal. Benar-benar gila. Dia yang mengajar ilmu kesaktian, bocah ini malah memarahinya dan seakan-akan bocah ini yang memberi sesuatu kepadanya karena sudah rajin berlatih. Benar-benar pintar memutarbalikkan kenyataan. Ya sudahlah, aku setuju kau berlatih keras selama ini. Akan tetapi, untuk dapat menyelinap masuk ke dapur istana, harus benar-benar mahir Hong In Bankin. Coba kau perlihatkan padaku sekali lagi ilmu Hong In Liusan yang kau pelajari sambil mengerahkan tenaga dan ginkang. Kalau kurasa sudah cukup, sekarang juga kita pergi ke istana, makan besar, pesta pora tanpa bayar. Lin Lin girang sekali, lalu mencabut pedangnya dan bersilat penuh semangat. Akan tetapi pada jurus ketujuh, ia terlalu keras menggunakan tenaga sinkang dan krak, pedang yang diayunnya patah menjadi 3 potong. Gadis itu terkejut dan berdiri tertegun, kecewa dan menyesal melihat tangan kanannya hanya memegang gagang pedang sedangkan pedangnya sudah runtuh ke bawah. Akan tetapi Kim Lun Sengjin bersorak dan bertepuk tangan sambil menari-nari kegirangan. Lin Lin mengerutkan kening, mulutnya cemberut, matanya merah, mengira bahwa kakek itu mengejeknya. Bagus, bagus. Kau lihat sendiri, cucuku. Dengan tenaga Hong In Bankin, pedangmu yang buruk itu patah menjadi 3 potong. Hahaha, sudah hebat tenagamu, hanya belum mampu kau mengendalikan sehingga membikin rusak senjata sendiri. Cukup dan marilah ikut ke istana, tidak hanya pesta besar kita, juga kau akan bisa memilih sendiri sebatang pedang pusaka dalam kamar pusaka. Seketika lenyap kemarahan Lin Lin seperti awan tipis disapu angin. Ia meloncat dekat kakek itu, kemudian merangkul pundaknya. Betulkah, Kek? Hayo, lekas kita berangkat kalau begitu.
Sambil tertawa riang keduanya lalu berkelebat lenyap dalam kegelapan malam. Kim Lun Senjin tidak membual ketika ia menyatakan bahwa setiap kali datang ke kota raja ia pasti mampir ke istana dan memasuki dapur istana. Memang kesukaan kakek ini hanya makan, makan enak. Apalagi masakan lezat mahal di dapur istana yang dapat dipilihnya tanpa bayar. Kakek itu membuktikan omongannya dengan pengetahuannya yang luas tentang seluk-beluk istana. Hafal betul ia akan jalan menuju ke istana, malah ia dapat memilih dinding pagar mana yang tidak begitu keras penjagaannya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa ia memang sudah menjadi langganan tempat terlarang itu. Dari sebelah selatan, tembok yang mengurung kompleks istana memang amat sunyi. Pintu gerbang sudah tertutup dan beberapa orang penjaga bercakap-cakap di dalam gubuk penjagaan. Ada pula yang meronda di pagar tembok, membawa tombak dan pedang. Jengkel juga Kim Lun Senjin melihat para penjaga itu terus-menerus meronda pagar tembok yang dipilihnya untuk melompat masuk. Pagar tembok itu amat tinggi, tidak kurang dari 7 meter tingginya. Akan tetapi yang ia pilih itu adalah tempat di mana tumbuh sebatang pohon tidak jauh dari tembok, hanya 2 meter jaraknya dari cabang terdekat dengan tembok. Kalau saja ia tidak pergi bersama Lin Lin, tentu saja ia bisa memilih tembok yang mana saja. Diambilnya sebuah batu dan disambitnya ke arah kiri. Terdengar suara orang mengaduh di sebelah kiri. Ternyata seorang penjaga yang sedang berdiri tegak di dekat pintu gerbang terkena sambitan batu itu, tepat pada tulang keringnya di kaki, membuat ia meloncat-loncat dan mengaduh-aduh sambil memegangi tulang kering yang dicium batu. Teman-temannya segera lari menghampiri, termasuk mereka yang meronda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Lun Senjin. Ia memberi isyarat kepada Lin Lin untuk melompat dan mengikutinya. Mula-mula kakek itu melompat ke atas cabang pohon terdekat dengan tembok, baru kemudian ia melompat ke atas tembok. Lin Lin agak ngeri juga melihat ke arah tempat yang tinggi itu. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan melompat bagaikan seekor walet. Ia heran mendapat kenyataan bahwa lompatannya amat ringan dan mudah. Mengertilah ia sekarang bahwa ini adalah hasil latihan ilmu Hong In Ban Kin. Maka diam-diam ia amat berterima kasih kepada kakek itu. Dengan mudah mereka melompat ke sebelah dalam dari atas tembok dan tibalah mereka di daerah istana. Siapa tahu di sini kita akan bertemu dengan suling emas, kek, kata Lin Lin, mengagumi bangunan besar yang dihias lampu-lampu beraneka warna. Boleh jadi, kakek itu mengangguk-angguk. Orang macam dia itu bisa berada di manapun juga. Apa dia itu hebat sekali, kek? Apakah kau pernah bertempur dengan dia? Kakek itu menggeleng kepala. Belum pernah, bertemu pun belum. Akan tetapi dalam beberapa tahun ini, ia telah membuat nama besar, jauh melebihi aku yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Kang. Oh. Aku tidak suka membuat nama besar, bikin repot saja. Nah, itu di sana dapurnya, mari. Kim Lun Senjin memegang tangan Lin Lin dan keduanya melompat naik ke atas genteng. Tanpa mengeluarkan suara, seperti 2 ekor kucing saja kakek dan dara remaja itu berloncatan di atas genteng. Kakek itu mengajak berhenti di atas genteng yang agak rendah, membuka genteng, mematahkan kayu penyangga genteng, lalu menyusup ke dalam, diikuti oleh Lin Lin. Mereka telah berada di atas langit-langit dapur. Dengan gerakan perlahan, Kim Lun Senjin membuka langit-langit di pojok yang agaknya memang sudah lama terbuka. Ini pintu rahasiaku, kubuat belasan tahun yang lalu, bisiknya sambil tersenyum lebar. Lin Lin menjadi geli juga hatinya. Kakek ini benar-benar seperti seekor kucing hendak mencari daging, pikirnya. Dari lubang itu mereka mengintip ke bawah dan bau yang sedap masuk melalui lubang itu menyambut hidung mereka. Wah, sedapnya. Kim Lun Senjin menyedot-nyedot dengan hidungnya. Juga Lin Lin merasa amat lapar sekarang. Di bawah tidak ada orang,
Sisa-sisa hidangan kaisar sudah dipanaskan lagi, mari. Ia membuka lubang itu dan melayang ke bawah, diikuti oleh Lin Lin. Dapur itu tidak menyerupai dapur bagi Lin Lin. Terlalu bersih, terlalu mewah. Lebih bersih daripada kamar tidurnya di rumah orang tuanya sana. Yang begini disebut dapur? Lantainya mengkilap, dindingnya dari batu marmer putih, lemari-lemarinya yang indah berdiri berjajar di sudut, penuh dengan panci-panci dan mangkok-mangkok besar. Tempat perapian untuk masak berada di sebelah kiri. Betul kata kakek itu, panci dan mangkok-mangkok itu masih nampak mengebulkan uap, tanda bahwa isinya masih panas. Kakek itu sudah tidak mau memperhatikan atau mempedulikan Lin Lin lagi karena ia sudah sibuk membuka dan memeriksa isi panci dan mangkok. Di tangannya sudah terdapat sepasang sumpit gading yang ia ambil dari sebuah lemari. Sekarang tangan yang memegang sumpit ini kewalahan melayani mulutnya yang melahap dan cepat menghabiskan segala yang dimasukkannya. Nyumpit sana, nyumpit sini, lari ke lemari sana, kemudian ke lemari sini. Kakek itu benar-benar berpesta pora. Tangan kirinya menyambar guci arak yang berada di atas lemari, terciumlah bau arak wangi ketika ia mendorong makanan di mulutnya itu dengan arak. Mulutnya mengeluarkan bunyi seperti babi makan ketika mengunyah makanan, bibirnya mengecap-ngecap penuh nikmat. Lin Lin juga ikut berpesta pora, sungguh pun tidak selahap kakek itu. Namun ia pun gembira bukan main karena banyak sekali macamnya masakan yang luar biasa di situ. Karena ia tidak mengenal masakan itu, ia menyumpit masakan yang disebut oleh kakek itu sebagai masakan istimewa. Ini sop sarang burung, ini tim lidah harimau, ini sop hiu masak kecap, dan ini, wah, ini panggang ikan lele. Tiada hentinya ia menyebut nama-nama masakan dan Lin Lin harus akui bahwa yang disebut oleh kakek itu memang benar nikmat dan lezat. Saking gembiranya, Lin Lin juga ikut-ikutan minum arak merah yang tidak begitu keras, namun hangat di perut. Tanpa mereka sadari perut mereka menjadi penuh dan sang perut yang tak sanggup mengikuti selera lidah. Lin Lin yang minta ampun lebih dulu duduk terhenyak di atas kursi, terengah kekenyangan. Dasar darah remaja yang masih kekanakan, tanpa malu-malu ia membelakangi kakek itu untuk mengendurkan tali pinggang dalam dan luar. Hehehe, puas sekali ini. Wah, Kaisar amat royal hari ini, ada apa gerangan? Dasar rezekimu besar, Lin Lin. Kakek itu pun tak mampu lagi mengisi perutnya. Agaknya makanan sudah memenuhi perutnya sampai ke leher sehingga tiada ruangan kosong lagi untuk menampung masakan. Ia menjatuhkan diri di lantai, bersandar dinding dan minum arak keras sedikit demi sedikit sambil mengecap-ngecapkan bibirnya. Terdengar suara orang bicara dan langkah kaki mendatangi. Cepat bagaikan maling konangan, ketahuan orang, Lin Lin sudah melompat dan menerobos ke dalam lubang di atas langit-langit. Kakek itu mengikutinya sambil terkekeh dan seraya mengintai dari atas. Ia berbisik, "Ih, kenapa kau begini penakut?" Lin Lin tidak menjawab, mukanya merah. Bukan takut, tapi siapa tidak menjadi malu kalau mencuri makanan ketahuan pemiliknya? Hatinya berdebar-debar gelisah. Selama hidupnya, baru kali ini ia melakukan pencurian. Menjadi maling makanan, alangkah rendahnya dan memalukan. Dengan muka masih merah ia ikut mengintai, hendak melihat siapakah mereka yang memasuki dapur itu. Apakah kaisar sendiri? Ataukah permaisuri? Makin berdebar jantungnya. 3 orang memasuki dapur istana itu. Melihat pakaian mereka, kiranya hanyalah tukang-tukang dapur saja. Begitu memasuki dapur, ketiganya berhenti bicara dan memandang ke arah lemari dengan mata terbelalak. Seorang di antara mereka lari mendekati lemari dan terdengarlah ia berseru kaget. "Celaka, masakan-masakannya ada yang curi. Ada yang makan, lihat nih, ada yang tumpah di lantai. Wah wah, celaka, tentu ada yang mencuri masuk." 3 orang itu mencari sana-sini, memandang ke seluruh penjuru, lalu berdongak ke atas.
Lin Lin makin berdebar jantungnya, merasa seakan-akan tiga orang itu telah mengetahui tempat persembunyiannya. Agaknya kucing. Kalau orang, mana berani main gila di dapur istana? Masa kucing bisa mengganyang habis begini banyak masakan? Siapa tahu kucing siluman? Ribut-ribut tiga orang tukang masak itu. Lekas laporkan kepada penjaga. Ke komandan jaga saja, biar dikerahkan semua pengawal menangkap kucing laknat. Kalau yang makan masakan-masakan ini tidak tertangkap, celakalah kita, tentu mendapat hukuman dari Sri Baginda. Seorang di antara mereka lari keluar, agaknya hendak melapor. Lin Lin makin gelisah, akan tetapi ia lihat Kim Lun Sengjin malah tidur mendengkur perlahan di bawah genteng. Agaknya kakek ini kekenyangan dan tertidur, sama sekali tidak tahu akan keributan di dalam dapur. Tentu kucing, entah berapa ekor yang masuk dan mencuri masakan, kata lagi tukang masak yang gendut perutnya. Kalau tertangkap, akan ku sembelih dia, ku tarik keluar jantungnya, ku masak dengan jahe dan tape ketan. Baik untuk menguatkan jantung dan menambah darah. Pucat muka Lin Lin mendengar ancaman ini. Saking gelisahnya, ketika menggeser lebih dekat ke arah lubang untuk mengintai lebih jelas, kepalanya terantuk genteng mengeluarkan bunyi. Dua tukang masak di bawah mendengar ini dan mereka berdongak memandang penuh curiga. Wah, kucingnya di atas sana, seorang menuding. Mana bisa? Tidak ada lubang, dari mana dia masuk? Siapa tahu kucing siluman? Si gendut menudingkan telunjuknya ke atas, tepat ke arah Lin Lin, lalu membentak, "Hi! Siapa di atas sana? Kucing atau manusia, atau setan?" Tidak ada jawaban. Agaknya pencuri, kata temannya. Lebih baik panggil para pengawal, biar ditangkap dan dihujani anak panah. Nanti dulu, siapa tahu kalau hanya tikus atau kucing. Kembali ia memandang ke arah Lin Lin sambil berseru, "Hei! Siapa sembunyi di atas langit-langit? Kalau setan atau manusia, jangan jawab. Kalau kucing, jawablah." Lin Lin mendengarkan penuh perhatian, dengan seluruh perasaan, menegang dan jantung berdebar. Mendengar pertanyaan ini otomatis mulutnya menjawab, "Kucing, meeong." Ia gugup sekali sehingga jawabannya kacau balau. Loh, kucing bisa bicara? Wah, celaka, setan. Dua orang tukang masak itu lari tunggang langgang dan di ambang pintu mereka bertabrakan sampai jatuh bangun. Hehehe. Kim Lun Sengjin tertawa dan menarik tangan Lin Lin, diajak melompat naik ke atas genteng. Kau lucu sekali, masa kucing bisa berkata seperti manusia? Merah muka Lin Lin, mulutnya cemberut. Aku tidak sengaja. Habis, aku bingung. Kau enak-enak ngorok sih, kek. Mari kita ke gudang pusaka. Gudang pusaka dijaga kuat. Memang gudang ini selalu dijaga siang malam karena di dalamnya terdapat simpanan senjata-senjata pusaka dan bendera-bendera milik istana. Kau yang masuk, biar aku merobohkan 5 orang penjaga itu, dan sementara kau di dalam, aku yang menjaga di luar. Lekas pilih pedang yang kau sukai. Tapi hati-hati, banyak jebakan di sana. Aku percaya kau mampu menjaga diri. Lin Lin mengangguk dan bagaikan 2 ekor burung walet, kakek dan dara remaja itu melayang turun. 5 orang penjaga serentak melongo ketika tiba-tiba di depan mereka berdiri seorang kakek gundul yang berjenggot panjang bersama seorang wanita muda secantik bidadari. Sedetik mereka mengira bahwa mereka dikunjungi sebangsa iblis dan peri. Akan tetapi pada detik lain mereka sudah bergerak hendak menangkap. Namun mereka kalah cepat. Kedua tangan kakek itu bergerak dan 5 orang itu roboh tertotok tak berkutik lagi. Dengan dorongan tangannya, Kim Lun Sengjin berhasil membuka daun pintu yang terkunci. Lin Lin cepat melompat masuk, akan tetapi baru saja kakinya menginjak lantai di sebelah dalam gedung itu. Dari kanan kiri menyambar 2 batang anak panah. Baiknya darah ini sudah melatih Hong In Ban Kin secara tekun sehingga ginkangnya sudah jauh lebih tinggi daripada dahulu,
sudah lipat entah berapa kali. Anak-anak panah itu cepat sambarannya, namun ia lebih cepat lagi. Dengan gerakan gesit ia telah melompat maju di antara sambaran anak panah, terus ke depan sehingga anak-anak panah dari kanan kiri itu meluncur lewat di belakang punggungnya. Tanpa menghiraukan lagi anak-anak panah itu, kini Lin Lin berdiri kagum memandang senjata-senjata yang dipasang berderet-deret di sepanjang dinding. Bukan main indahnya senjata-senjata itu. Tombak-tombaknya, ruyung, golok, pedang, toya dan banyak sekali macamnya. Rata-rata merupakan senjata pilihan, kuno dan terbuat daripada besi aji yang mempunyai cahaya dan hawa yang ampuh. Akan tetapi pandang mata Lin Lin lekat pada sebatang pedang tipis yang tergantung di dinding sebelah kiri. Pedang ini kecil dan tipis, sarungnya dari kulit harimau, gagangnya kecil dan dihias ronce-ronce merah. Seperti dalam mimpi, kedua kakinya bergerak menghampiri dinding sebelah kiri, kemudian ia mengulur tangan kanan, merenggut pedang yang tergantung pada dinding itu. Ringan sekali pedang ini, akan tetapi begitu ia tarik dari dinding, tiba-tiba dari atas melayang turun sebuah benda besar dan berat, meluncur cepat akan menghantam dirinya. Karena benda itu cepat sekali datangnya, Lin Lin yang sudah memegang pedang di tangan kanan, tak sempat mengelak lagi. Terpaksa ia mengerahkan tenaga Hong In Ban Kin, tangan kirinya menangkis dan terdengar suara keras. Batu besar yang meluncur turun itu pecah oleh tangkisan Lin Lin yang disertai tenaga Hong In Ban Kin. Saking kagetnya karena pecahnya batu itu menerbitkan suara keras dan berisik, Lin Lin cepat melompat keluar lagi dari gudang itu, dan di lain detik ia sudah tiba di luar kamar. "Kek, aku pilih pedang ini," katanya terengah-engah. Kim Lun Seng Jin membelalakan kedua matanya. "Tepat. Kau tahu pedang ini? Inilah pedang besi kuning, pedang rampasan dari bangsa Hitan ratusan tahun yang lalu." "Wah, kalau ini tidak ajaib namanya, tak tahu lagi aku harus disebut bagaimana." Pada saat itu terdengar suara gembreng dipukuli gencar tanda bahaya. "Hayo kita pergi." Kim Lun Seng Jin maklum akan adanya bahaya kalau para jagoan istana keluar, maka ia tidak mau main-main lagi. Tangannya menyambar pergelangan tangan Lin Lin dan mereka melesat lari secepat terbang menuju ke pagar tembok, melompati pagar tembok dan melayang keluar. Kiranya di luar sudah berkumpul para penjaga yang melakukan pengepungan. Namun beberapa kali kakek itu menggerakkan tangan, banyak penjaga roboh dan mereka dapat lari menghilang dalam gelap. Beberapa menit kemudian mereka sudah berada di dalam kuil kuno kembali. Mereka duduk dekat api unggun. Kakek itu menghunus pedang dan tampak sinar kuning menyilaukan mata. Dan mendadak tampak sepasang mata kakek itu berlinang air mata, kemudian ia mencium mata pedang itu. Lin Lin memandang dengan heran. "Kek, kau pernah mengatakan bahwa aku seperti seorang gadis hitan. Kau sendiri bilang bahwa aku mempunyai gigi dan hidung bangsa hitan. Kemudian pedang ini kau katakan dahulu berasal dari bangsa hitan. Kakek yang baik, apakah artinya ini semua? Bangsa apakah hitan itu? Apakah kau mengenal pedang ini?" Kakek itu mengusap 2 butir air matanya, lalu memasukkan pedang tipis tadi ke dalam sarung, menyerahkannya kepada Lin Lin. "Kau simpan baik-baik pedang ini dan sembunyikan di balik jubahmu. Sekarang kau dengarkan ceritaku. Bangsa Hitan adalah bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang selalu merantau karena ingin menikmati kebebasan alam, tidak mau terikat oleh apapun juga. Mereka adalah bangsa besar, hidup bahagia dan tidak mau diperbudak oleh harta dunia dan kemuliaan duniawi. Akan tetapi sayang, betapapun juga masih saja nafsu setan menguasai hati dan timbullah perebutan kekuasaan yang kuat ingin menjadi pemimpin. Dahulu, puteri kepala suku bangsa Hitan adalah muridku. Tayami, dia anak baik, gagah perkasa dan aku tidak kecewa mempunyai murid seperti dia. Dia itu putri tunggal raja kami yang bijaksana, gagah dan adil, tidak mau tunduk kepada raja-raja lain, memimpin suku bangsanya dengan penuh kasih sayang, membawanya ke daerah-daerah yang subur. Akan tetapi, dia mempunyai banyak saudara, dan para saudaranya inilah yang menaruh iri hati, ingin merebut kekuasaan sehingga selalu terjadi perebutan kekuasaan. Aku sendiri tidak sudi terlibat,
Tidak suka aku akan pengumbaran nafsu hendak menjadi penguasa dan mencari kemuliaan kedudukan. Pernah kuanjurkan raja yang menjadi ayah muridku itu untuk mengalah saja, memberikan kedudukan pemimpin kepada adiknya yang amat ingin menjadi raja. Akan tetapi, dia tidak mau, malah mencurigaiku. Sampai di sini kakek itu menarik napas panjang. Lalu bagaimana, kek? Aku masih terhitung paman luarnya, aku tersinggung lalu aku pergi meninggalkan suku bangsaku. Merantau seorang diri tidak mau meributkan persoalan dunia ramai lagi. Betapa besar kedukaanku mendengar bahwa bangsaku masih saling gasak sehingga pertumpahan darah seringkali terjadi antara para penguasa. Akhirnya terjadi perang antara suku bangsa Hitan dengan kerajaan Sung. Perang besar terjadi di Shanxi. Agaknya adik raja berkhianat, bersekutu dengan musuh dan raja kami gugur, juga. Puterinya, Tayami, muridku yang tersayang. Kasihan dia, suaminya, seorang prajurit pilihan Hitan yang gagah juga gugur. Kabarnya Tayami ikut pula bertempur dengan gagah perkasa, sambil memondong putrinya yang masih kecil. Aku menyesal sekali mengapa ku tinggalkan dia, sehingga tahu-tahu aku mendengar dia gugur dan putrinya itu hilang. Kakek itu memandang wajah Linlin dengan sepasang mata tajam penuh selidik. Meremang bulu tengkuk Linlin. Belum pernah kakek itu memandangnya secara begini. Ada apa, kek? Kaulah putri Tayami, tak salah lagi. Wajahmu, suaramu, watakmu, serupa benar dengan muridku. Kau cucu raja kami, kau keturunan langsung. Linlin meloncat berdiri. Tak mungkin, kek. Siapa bilang tidak mungkin? Kau anak pungut Jenderal Kam, dan pada waktu terjadi perang, justru Jenderal Kam Siek yang menjadi jago dan komandan di Shanxi, yang melakukan perlawanan hebat dan mengalahkan bangsa Hitan. Dia seorang laki-laki yang perkasa pula, siapa tahu dia melihat kau dalam gendongan ibumu yang berjuang dengan gigih, merasa tertarik, kagum dan kemudian mengambilmu sebagai puterinya. Tak salah lagi, kaulah Yalina, putri Tayami. Namamu juga Linlin, dan wajahmu serupa dia. Juga pedang itu, bukanlah terlalu kebetulan kalau di antara sekian banyaknya pusaka, kau justru memilih pusaka Hitan? Linlin, tidak salah lagi, kau adalah putri Tayami yang hilang, yang sampai sekarang dicari-cari oleh para pengikut setia dari kakekmu, mendiang Raja Kulukan. Dicari-cari? Untuk apa, kek? Kim Lun Sengjin tertawa dan menggelengkan kepalanya. Memang aneh mereka itu terlalu kukuh. Karena kekukuhan mereka, terjadilah hal-hal yang menyedihkan, perebutan kursi, saling mendukung pilihan mereka. Itulah sebabnya mengapa aku menjauhkan diri. Linlin, kau dicari oleh mereka yang tidak suka kepada raja sekarang, untuk mengangkatmu sebagai ratu dan melawan raja yang sekarang berkuasa, yaitu pamanmu, Kubakan, Raja Hitan yang sekarang. Apa? Linlin terbelalak memandang Kim Lun Sengjin, kemudian ia membantah, "Ya aku masih tidak percaya, kek. Tak mungkin aku seorang putri bangsa Hitan karena sepatah kata pun bahasa Hitan tidak ku mengerti." Ah, kau hanya menghayal, kek. Hal ini harus ada buktinya. Ah, satu-satunya orang yang akan dapat memberi keterangan tentu dia. Dia siapa? Putra sulung ayah angkatku, Kam Busong. Kek, kau bantulah aku mencari kakak Kam Busong. Tidak saja hal ini untuk memenuhi pesan terakhir ayah angkatku. Juga kalau dapat bertemu dengan dia kiranya dia akan dapat bercerita, anak siapa sebenarnya aku ini. Linlin lalu menceritakan pesan terakhir dari Jenderal Kam. Kim Lun Sengjin mengangguk-angguk. Mungkin Kam Busong itu dapat bercerita. Akan tetapi Linlin, jangan kau kira bahwa andai kata kau benar putri Hitan seperti persangkaanku, aku menghendaki kau benar-benar menjadi ratu dan memerangi pamanmu sendiri. Aku lebih senang melihat kau bebas seperti sekarang ini, menikmati kebahagiaan hidup tanpa ikatan sesuatu yang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah di antara saudara dan bangsa sendiri. Kalau aku betul keturunan Raja Hitan,
Tentu saja akan kujungkalkan pengkhianat yang telah merampas tahta kerajaan Hitan, kek. Jawaban tiba-tiba ini mengejutkan Kim Lun Sengjin sehingga ia duduk melongo memandang Lin Lin. Akan tetapi Lin Lin segera tertawa. Jangan kau gelisah, kek. Aku bukanlah putri raja, aku orang biasa. Setelah mencari suling emas tidak bertemu, aku akan mencari kakak Kambu Song sambil menanti datangnya kedua orang kakakku, Sinko dan Enci Eng. Mendadak kakek itu meloncat dan menyambar tangan Lin Lin. Hayo kita lari keluar kota raja. Berbahaya di sini.